Kekalahan paling memalukan tim kalian pada saat melawan siapa? Kamu dulu deh. Ya Liverpool 7-0 lah, gampang banget itu. Menurut gua aja gimana. Tadi udah gue jelasin. Oke kawan-kawan semua. Kali ini saya nggak sendiri, ini adalah pertama kali saya mengundang fans Manchester United yang sudah tergolong lama dan sepuh, omongannya wise, kadang suka marah-marah sendiri, yang sudah melalang buana di berbagai macam podcast dan tayangan sepak bola di Indonesia. Kita sambut bersama Mas Bung Tio. Tepuk tangan dong orang. Ayo coba nyanyi GGMU coba. Ayo Hakim nyanyi, ada supporter. Ayo nyanyi dong kan. Ayo nyanyi. Ayo dong. Ini ada sepo loh di sini. Ayo nyanyi. Enggak, kenapa diundang pas lagi bisa kalah ya? Nah, kita kemarin janjian. Jadi aku ketemu Mas Tio kan dah beberapa kali di Speak Bola kita host bareng. Nah, cuman ini belum pernah kita ngobrol ala tongkrongan. Mas Tio, aku sebelum ke Gua kan niatnya cuma nebeng sarapan di rumah lo, Dok ya. Pas tiba. Ya udah, nebeng sarapan menantang maut gitu kita pagi-pagi ya. Iya, ini kalau di Daset kan ada yang supporter gitu kan. Ayolah Hakim, GGMU. Ayo. Ya biasanya ngomongin lari ini sekarang. Oh, dia tuh ngerujak aku terus, Cok, selama aku kalah. Ya emang harus. Oh ya udah. Kapan lagi masalahnya, Dok? Kapan lagi? Gua Speak Bola dari season 1 ya sama Dr. Tirta, berarti dari 2024 sampai akhir tahun kemarin ya kan. Itu Man United kagak ada bagus-bagusnya. Yang satu-satunya pikiran gua sama Tirta itu sejalan adalah ngedukung timnas Inggris. Oh ya benar. Itu aja di awal masih ngedebat soal Kobe Mainoo jelek apa kagak. Abis dia bilang, oh bagus ya ternyata. Udah abis itu balik lagi ke MU Liverpool. Di roasting lagi saya. Bayangin dari gondrong, botak, cepak, dia tuh habis tahun. Terus comeback di tahun ini. Om Tio, Om lagi. Tio aja udah, elah Dok. Tio mau tanya langsung to the point. Sebenarnya perjalanan karirmu dukung MU itu dari tahun berapa? Jadi gue pas gue kecil 96 tuh habis Euro, almarhum eyang putri gue kayak bisa di trip Euro gitu loh. Terus dia beliin gue jersey Inggris. Ayah ya? Apa? Eyang gue bukan gue mah warga Ciledug. Elah. Oh ya, tadi. Almarhum eyang habis trip di kayak habis Euro trip gitu lah. Jadi gue balik, pokoknya gak cuma gue doang, sepupu-sepupu gue jadi bawain. Jadi waktu itu dikasih jersey Man United sama Inggris. Makanya Beneran, jadi makanya gue langsung suka MU sama Man United, sama Inggris langsung. Tapi saat itu almarhum eyang memang suka MU atau asal beli aja? Asal beli. Kayak karena waktu itu kan yang jago siapa? Ya emang MU. Saat itu Nah, pilihannya kalau saat 96 kalau nggak salah yang jago itu kalau nggak Man United adalah Newcastle. Oh iya, juga Alan Shearer, David Ginola, Kevin Keegan. Blackburn juga ya? Iya. Putus di 94. Tapi waktu itu kan yang lumayan rame adalah karena di London itu ternyata fans Man United itu banyak. Oh gitu? Banyak. Oh itu bener bukan gosip ya? Beneran. Kata orang kan justru yang di Manchester lebih dukung yang biru. Benar, itu iya. Karena kan kalau si Man United itu kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya, warga, biasanya Man United itu kenapa ada logo kapalnya itu, karena mereka tuh pinggiran. Oh. Kayak pelabuhan gitu loh, City tuh di kotanya. Oh, mereka pelabuhan juga? Katanya gitu, tapi gue belum pernah ke Manchester, Dok. Aku belum pernah nonton. Belum pernah. Old Trafford? Belum. Biasanya tuh main ke Jepang gampang. Tapi kan lu kita akan yang MU. Ya gitu, terus 96 dikasih, ya udah bisa gue coba ngulik-ngulik kan itu SCTV, nonton. Ya waktu itu anak kecil nggak ngerti lah, cuma tahu ya udah Inggris Man United ditonton. Di mana saat itu orang-orang dukungnya Juventus, AC Milan, Inter Milan gitu. Karena Serie A lah gila banget 90-an di Indonesia. Aku kan. sempat dukung Lazio. Ya kan, tapi udah gue cuma satu. Kalau orang nanya lo nggak ada klub lain yang ngusung, nggak ada. Gue cuma Man United sama Inggris doang udah, sama timnas Indonesia selesai. Nah, yang 99 treble itu kamu menyaksiin? Nonton Di rumah. Di apa sih stasiun apa ya? RCTI waktu itu. Kamu berarti lihat comeback-nya? Comeback nonton. Itu teriak gue teriakin sama nyokap gue. Apakah itu masih menjadi momen terbaik MU sampai sejauh ini atau ada yang bisa nanti? Itu salah satu, iya, itu magis lah bagi kayak orang angkatan saya ya, dokter pasti kan juga lihat kan. Waktu itu belum Liverpool tapi kan? Belum, aku 2004. Iya kan. Nah, itu waktu itu orang wah magis banget. Aku Lazio malahan 90-an tuh. Iya, sama kayak Man United pas lihat itu kayak wah happy banget. Ya lu sama kayak lu ngelihat Turki. Ya kan? Yang Liverpool comeback. Ya, tapi itu kan satu babak, ini 2 menit akhir ya. Tapi kan lu dari 3-0 jadi sama,
susah juga, Dok. Ya oke. Tapi ya udah akhirnya itu iya salah satu momen terbaik sih iya. Tapi ya momen MU baik tuh banyak lagi. Apa aja? Bisa disebutin nggak? Momen Itu, yang menurut baik. Kurang baik apa saya kan? Iya. Ini dinaikin dulu habis itu dijatuhin. Ini dibagi 3 segmen. Segmen pertama saya host ya. Wawancara. Apa Iya. momen terbaik MU menurutmu? Treble 1999 terus Piala Liga Champions yang Ronaldo yang final lawan Chelsea. Oh 2008. Itu waktu itu gue inget ngobar sama Anak United Indonesia di Citos tuh waktu itu kan Ronaldo gagal Penalti. penalti. Itu situasinya seingat gue tuh kita udah di pintu keluar. Keluar nih pintu keluar Citos apa skor. Skor. Kayak udah kita kalah nih udah apa nih. John Terry kepleset masuk lagi semuanya warga. Akhirnya menang ya happy sama yang terakhir ya gelar 20 karena itu gelar terakhir. Yang Van Persie ya? Van Persie. Masalah karena musim itu kalau dilihat mana ada pelatih, nggak tahu. Gue nggak tahu ya pelatih mana yang bisa juara Liga Inggris dengan pemain seadanya. Nggak ada sih. Gini, striker lo Van Persie Rooney iya, tapi lo lihat gelandang lo, lu bisa ngebuat Tom Cleverley kayak jadi prime Iniesta sama Xavi gitu. Sekarang dia di mana ya? Nggak tahu. Ya, Nah, benar terus sih. lu bisa bikin Fabio sama Rafael jadi prime Gary Neville sama Petrus Evra. Betul, setuju. Ya kan iya, terus udah di mana Vidic sama Rio Ferdinand udah mulai menurun. Turun banget. De Gea lagi naik-naik. Sisanya udah kayak lu dapet tim ampas. Sebenarnya kalau orang bilang kayak apakah musim terakhir itu menyenangkan tapi ngeliat legasinya setelah itu pemainnya kok gini gitu. Nah, sekarang aku mau tanya, setelah era 2013 itu, kenapa kok menurunnya MU sangat drastis? Benar-benar drastis, sangat drastis. Jadi nggak yang turun perlahan. Langsung jatuh kan? Jatuh kayak jatuh aja gitu. Kenapa? Gua Dan mungkin sampai sekarang nggak kelar-kelar jatuhnya. Ya mungkin orang akan nggak setuju sama pendapat gua, tapi mungkin ya mohon maaf ya Sir Alex Kalmu tuh terbaik, tapi mungkin ada andil Sir Alex juga karena ketika dia meninggalkan timnya dia memilih David Moyes. Oh, nggak apa-apa, Rain. Karena kan kamu berarti ngefans udah 20-an udah pundit. Jadi aku menganggap pendapatmu Nggak, dipertimbangkan. mikirnya ketika dapat David Moyes, nah dulu tuh ada berita bahwa Sir Alex itu ketemu sama Pep Guardiola di New York. Oh gitu. Ketemu Pep lagi hiatus dari Barcelona. Barcelona atau Bayern gitu, gue lupa. Makanya lagi hiatus, lagi mau ini. Pep Sir Alex ngajakin ngobrol. Mungkin Pep tuh nggak ngerti aksen Scottish deh. Mungkin dia lu pindah ke MU aja, dia kayak nggak ngerti gitu loh kan. Ngomongnya kan kayak kumur-kumur gitu ya. Iya, bener. Dulu kan. Ya Pep kan bukan orang Inggris asli gitu. Jadi kayaknya mungkin Pep juga nggak ngerti gitu. Udah ketemu katanya. Udah ketemu, terus sempet diajuin Jurgen Klopp juga. Tapi Telat pokoknya setelah udah berapa musim Moyes, Van Gaal gitu, tapi Kloppnya akhirnya kayak milihnya Liverpool gitu. Jadi ya yaudah, dan bukan masalah pelatih doang, manajemennya juga terlalu cepat untuk ngeganti pelatih. Misalnya lu kayak nggak ada ini loh, beli pemain tuh yang bagus doang, yang mahal dan terlihat mewah, tapi nggak sesuai sama sistem. masih ingat gak dari 2014 berarti ya, 13-14 sampai era ke 2005, 225, 2025 sekarang, menurutmu yang paling buruk dari semua era ini tuh eranya siapa? paling buruk ya. Paling ini kan ada era siapa aja sih pelatih yang bisa tuh Moyes, Moyes, Van Gaal. interimnya ada Ryan Giggs, terus abis Van Gaal pindah ke Jose Mourinho cabut ganti Ole Gunnar Solskjaer cabut Ralf Rangnick Ten Hag, bahkan ada Michael Carrick seperti sana, terus Ten Hag cabut Ruud van Nistelrooy, habis itu Ruben Amorim misalnya. Nah dari semua era ini, aku mau tahu yang menurutmu era terbaiknya siapa? Sama era terburuk ya? Yang paling menyenangkan ditonton itu Ole Gunnar Solskjaer. Oh ya? Urutan 2, coy. Ngalahin City berkali-kali. Iya. Mana ada tim yang bisa ngalahin City berkali-kali? Lagi prime-prime-nya. itu tahun berapa ya? Ini pandemi. Lo masih ungu ingat rambutnya. aku. Iya. Wah, Masih warna-warni, masih marah-marah. Benar. Lu masih marah-marah tuh Masih gitu. marah-marah. Itu ngalahin City ya? Bi? Ngalahin City, lu cek deh. Kalau nggak salah, United tuh salah satu tim paling banyak ngalahin City di 2 musim turut-turut kalau nggak salah deh. Home and away. Wajir, jago deh. Sebelum lockdown, United menang di Old Trafford. Tendangan dari tengahnya si McTominay, Alan Ederson. Besok lockdown tuh. Heeh. Itu stop, yang Liverpool juara musim itu. Iya, ingat kalau. Terus habis itu musim selanjutnya menang. Ya kalau Ole menurut gua media ngegorengnya parah sih. Media sama fans yang gak suka tuh ngegorengnya parah. Bisa diomongin nggak? Ini aku belum tahu POV-nya kan, biar tahu. Karena menurut gua jadi itu dia tuh sebenarnya ketika Ronaldo datang, dia tuh udah ngebikin plan bahwa ini grand plan gue seperti ini gitu. Tapi ada kesempatan datangnya Ronaldo ya kenapa enggak gitu. Gue juga happy Ronaldo balik. Wah ini gila nih legend gitu balik.
Tapi ya masalahnya juga bukan karena Ronaldo ya, masalahnya Ole juga udah bilang, maksudnya ya gue melakukan kesalahan dengan datengin Ronaldo, tapi ya he's a legend. Lu bayangin di masa tersulitnya terbusuknya Man United, Ronaldo top score gitu. Iya gitu. Dia cetak gol mulu kan, gila. Yang gila tuh yang hat-trick. Lawan siapa yang comeback tuh? Jadi kayak wah, tapi ya permasalahan adalah manajemennya terlalu cepat untuk ganti pelatih, karena seperti itu kan, lo jelek ganti, jadinya kayak lo gak ada sustain gitu. Makanya ketika sekarang Amorim musim lalu busuk kayak sebusuk itu, ya pelatih ini yang saya bertahan manajemen, ya karena gue tahu karena ketika lo mau ganti siapa, lo ganti lagi dong blueprintnya. Ya betul. Gitu, dan ini si Ole udah blueprintnya menurut gue salah satu permainan counter attack paling enak kita tonton. Counter attack kacau. Rashford, Bruno, Martial. Wah itu gila. Greenwood. Kiri kanan. Wah begitu. Maksud gue harusnya dengan ada Ronaldo jadi maksimal dong. Tapi ya nggak berjalan dengan bagus. Setelah kalah sama Watford kalau nggak salah, habis itu dia dipecat, digantinya malah Ralf Rangnick akhirnya ngebuka bobrok semuanya, manajemen dan lain-lain. Ya emang sebenarnya kalau tarik ke 2013 itu kan terakhir kali Ferguson sama David Gill. Ada David Gill tuh yang kayak Ed Woodward-nya dulu lah. Yang board directornya yang beneran ngejagain semua. Itu kan tangan besi ya, lo nggak bisa ngapa-ngapain. Si Ineos Glazer itu nggak bisa punya kekuatan. Jadi diatur sama si Ferguson sama ini semua ngejagain. Ketika itu nggak ada, masuk Ed Woodward. Ed Woodward itu kerjaannya party di London. Selalu. Dan itu sudah tersebar di media. Udah ada di mana-mana beritanya. Dan dia tuh ekonom. Gak ngerti bola. Kalau ekonom nyari apa? Profit. Bisnis, Ya kan, lu pasti ngerti lah. Profit. Lu gini, Man United kalah mulu sampai sekarang. Fansnya makin naik, revenue juga makin tinggi. Ya, revenue MU tuh kemarin bisa menyamai Liverpool. Padahal dalam posisi tahun lalu kan gak dapat apa-apa. Dia masuk Liga Champions, kalah di Europa League semuanya. Jadi kayak profitnya tuh tinggi. Maksudnya sekarang apapun yang kita ngomongin soal Man United sekarang itu pasti selalu laku gitu. Ya betul, setuju aku. Lakunya tuh beneran laku. Misalnya gini, ada content creator nanya mbak-mbak random, kamu fans apa? Orang di otak pertama kali apa? MU. Udah pasti laku. MU. Setuju. MU. MU gak makan. Betul. Jadi ya secara profit laku ya lo gak bakal mikirin prestasi. Contoh hari ini MU kalah tuh komenku 2 komen, udah satu konten 2.200. Habis. Nah, sekarang dari era mereka yang paling buruk siapa? Jujur-jujuran. Jujur nih dari pandangan Tio ya. Boleh gak setuju netizen, terutama fans MU? Ini buruk tapi bukan terlepas dari dapat 2 piala ya. Yang paling lumayan musik ini. Tangtung. Nah. Nggak, istri lu baru turun kayak apa kabar? Sehat? Kalah ya? Kalah. Percayalah, dia sudah saya framing akan membenci MU dia. Karena dia merasakan kalau saya Liverpool kalah, kena bad mood ya parah. Istri kamu fans MU ya? Matamu kok. Dia tuh pertama kali tanya, pada waktu tanding, MU seragamnya mana? Itu pertama kali lihat MU menang 7-1. Bukannya MU merah, nggak sesuai merah itu MU. Ya. Itu ada away dan home. Ini kenapa offside? Taek lah. Diem. Nah kau nonton hasilnya aja. Nanti kau lihat highlight, kau tahu. Lama-lama tahu sendiri. Ya nggak apa-apa. Emang kayak gitu. Udah nih yang paling jelek siapa? Paling jelek eranya siapa? Ten Hag gue. Ten Hag gue nggak. Gini, dia dapat. Ada alasan nggak? Kenapa lu sejengkel ini sama Ten Hag? Dia dapat trofi ya, alhamdulillah. Ya dia alasannya itu. Dia selalu alasannya. Piala FA, Piala Liga, ya it's kayak kita happy gitu. Tapi kalau lihat dari basic apa yang dia lakukan, ini kan ternyata kalau nggak salah ada tulisan atau investigasi. Ten Hag itu ketika beliau main tuh overprice semua. Anthony, Højlund. Nah, katanya dari penjualan Anthony, gini, Højlund tuh dulu ditawarin cuma 25 juta euro. Loh, kok bisa jadi 70-an? Anjing. Nah, katanya itu ada permainan, kalau nggak salah ya, gue nggak tahu nih, gue baca. Konspirasinya ya? Dugaannya nih. Jadi Ten Hag itu keluarganya, kakaknya atau adiknya itu punya agen. Siapa? Ten Hag. Oh gitu? Makanya dia ngambil Malaysia, Anthony, Højlund, karena dapat profit buat si agensinya. Oh jadi dia tuh katanya gitu, gue nggak tahu ya. Tapi terlalu kenyataan. Itu beneran tapi saudara tapi kalau katanya ada, katanya. Tapi kalau misalkan dipikir kayak ya teori gembelnya, iya benar juga. Tapi begini, bukan masalah itu juga ya. Misalnya kalau lu beli pemain mahal, MU duitnya banyak gitu. Duitnya banyak, beli pemain semua ngasal yang dia percaya. Sama apa yang dilakukan ke pemain-pemain Man United gitu. Apa yang dilakukan ke Ronaldo. Contoh? Ya Ronaldo diasingin kan. Alasannya apa sih? Kata dia Ronaldo gak bisa pressing. Striker Man United sekarang juga gak ada yang pressing tuh. Di depan aja, Sesko juga nongkrong di depan. Setelah itu gimana? Tipikalnya kayak Arne Slot ya.
lu kayak Apa ini. emang Belanda seperti itu? Dan gue nggak tahu, gue Kesel dia. nggak ngerti. Dia maksudnya dia menurut gue dia pengen ngasih statement bahwa gue bosnya di sini lo ya aneh. Tapi gini, lo kalau ketika nonton Man United Ten Hag, pasti fans Man United itu ada gemesnya setiap pertandingan. Lu bayangin, gap lini depan sama lini belakang, tangannya kosong, Dok. Ya lu bisa main dampu kayak di tengah situ. Kosong nih. Ini misalnya ini lini depan nih ya. Nah, ini belakang. nanti di capture ya. Nih, Hakim belakang tolong ya, nih. tugas Anda. Nih. Ada Tayak Tio, ini capture formasi ketika Ten Hag. Kagak, ini nih. Ini nih striker, ini lini belakang. Hojlund Ini ya. tengah nih. Harusnya ada Bruno masih Onana ya. Kosong, Dok. Gapnya kosong, jadi di bypass langsung ke sini. Kenapa menurutmu dia kayak gitu? Pas di Ajax kejago dia. Ya mungkin delusi kali ya, gue rasa halu. Tapi aku awalnya sempat percaya. Tapi Gua percaya. Setelah dia balik Ajax tuh, Nah, jelek banget loh. gini, gue ketika dia menukangi Man United, gue mendukung. Gue selalu mendukung pelatih Man United lah, siapapun itu, lo sampai akhirnya dipecat, udah. Gue mendukung sampai akhirnya dia cabut, diganti. Terus gue baca-baca statistika dia, terus bagaimana dia memaksakan semuanya. Kayak, kok absurd ya nih orang kelakuannya. Misalnya kayak lu beneran, lu tahu masalahnya apa, lu gak diberesin gitu. Ya lu dapat piala, udah selesai dapat piala. Dan dia akhirnya ke Ajax melakukan hal yang sama kan. Nah, terus lu ke Leverkusen. Leverkusen Dan melakukan sekarang Leverkusen tinggal dia sekarang tahun depan, papan atas. dia melakukan hal yang sama loh. Jadi maksud gue, ini orang kenapa ya? Kayak gini, lu mengganti De Gea. Kita tahu De Gea udah lewat prime-nya, tapi dia gini, mana ada pemain terbaik sebuah klub itu kiper berapa musim turut-turut? Nggak ada. Berarti kan sebusuk itu pertahanan dan lini pertahanan Man United kan. Ya dia melakukan blunder berapa kali, tapi nggak sebanyak Onana. Onana musim pertama harusnya Man United bisa menang lawan Galatasaray sama FC Bayern. Dia Nggak, apa pendapatmu soal Onana? goblok. Emang separah itu? Gini, Tapi dia di Ajax katanya top perform. di internasional final Liga Champions bagus Iya. banget. Tapi ya nggak tahu. Apa yang terjadi di MU ke dia? Ya, menurut gue terlalu banyak sorotan media sih. Kan pemain ketika disorot media, kayak kemarin kalau ada wawancara McTominay ditanya kan, kenapa sih pemain-pemain yang pindah dari Man United kok jadi bagus? McTominay, enggak, gue nggak setuju. Gue di Man United di-treat dengan baik semuanya, tapi ya mungkin sorotan medianya berlebihan, lebih dari tim-tim lain. Kembali ke revenue itu ya, MU Iya. nggak makan. Kayak gini, misalnya kan MU lagi nggak ada apa-apa deh, MU lagi menang, lagi adem gitu. Dikeluarin berita Kobe main lu. Dikeluarin Oh, ya, kemarin ya. berita Bruno Fernandes mau ke Arab. Capek gak lu? Amorim mau bilang, gue udah biasa di sini digituin. Jadi maksudnya kayak apapun yang terjadi Man United tuh emang lu mesti, ini beneran definisi lu mesti jaga sikap cuy. Ini nilai-nilai PPKN pas lu belajar sekolah diterapkan di Man United harusnya. Gak bisa tuh. Nah, terus setelah Amorim datang, apa yang terjadi di musim lalu? Kok tiba-tiba nyungsep ke 16? Seru kan? Nggak seru sih. Gue Itu sampai fans rival kasihan. Iya, gue udah bikin spanduk we staying up. Apa itu maksudnya? Kita bertahan. we staying up. kayak tim-tim yang mau degradasi tapi nggak jadi. Iya, Nggak kena apa yang terjadi di MU? Lu bayangin, Man United gak degradasi gara-gara Ipswich kalah. Oh iya bener. Padahal MU juga imbang. Kan tolol ya. Itu kenapa? Kenapa kok MU tahun lalu tuh bener-bener nyaris degradasi? Busuk aja dok. Maksudnya emang transisi. Ternyata kita baru sadar pemain MU itu udah sepintar itu. Yang kemarin dibeli? Gini, pemain bola kan misalnya pemain bola setiap orang tuh pasti punya kepintaran berbeda-beda lah. Oke, gitu. setuju. Nah, pemain bola kepintaran ada ya lu mesti ngerti taktik, lu mesti bisa cara bermain yang benar semuanya, pelatih minta apa. Tapi lu bayangin lu dari formasi yang biasa 4-2-3-1 atau 4-3-3 diubah jadi 3-4-3. Oh, iya. Masa lu kelipan sendiri? Dan itu di Speak Bola aku sempat debat bahwa kayaknya Amorim memaksakan formasi nih. Ini berhasil nggak menurutmu? Berhasil. Lu udah melihat musim ini udah ngelihat pemainnya udah ngerti mau ngapain. Cuma yang masih disadari adalah banyak gue tuh nggak ngerti ya. Ini kan pemain ini kan dibayar secara profesional, gaji gede. Ya masa lu nggak bisa untuk berubah formasi aja lu nggak mau gitu, nggak bisa. Kan tolol banget ya. Ya iya sih. Kayak lu nge-feeding anak kecil. Jadi kayak Amorim dibilang, ya gue mesti ngajarin pelan-pelan. Kayak anak kecil SD mau main bola gitu. Ini yang aku terkait ini deh soal pemain keras kepala MU. Kok sering ada drama kayak Rashford. Ya aku pengen penasaran sama 3 hal. Rashford ini kan di Barcelona tiba-tiba jilatnya pinter nih. Ngomong bahwa Hansi Flick itu pokoknya dia
Ngerti gue, ngerti. Paham ngerti. kan? Kayak beda banget sampai fans MU aja. Ini kayak perasaan di MU gak gini deh. Apa yang terjadi di Rashford? Terus Kobe Mainoo sama Garnacho. Itu apa yang terjadi? Kalau Rashford itu di kota Manchester udah jadi rahasia umum, dia sering keluar malam. Oh ya? Yang terakhir di Man United dia nyetak gol lawan Everton 2 gol itu salah satu permainan Rashford terbaik yang pernah gue lihat di musim itu ya. Tapi abis itu kalau nggak salah dia abis itu keluar malam. Party itu rahasia umum di Manchester. Di Manchester tahu. Tahu satu kota udah tahu kelakuan dia. Makanya di forum dia nggak disukai sama. Jadi dia tuh pemain bagus, maksudnya nggak bisa dipungkiri dia pemain terbaik lah, maksudnya bagus gitu bagus. Jadi di Barcelona lihat bagaimana dia gantiin Rafinha, nyetak gol, passing semuanya bener. Karena ya di Barcelona mungkin nggak bisa bahasa Spanyol, jadi dia nggak, dia cuma olah gitu, kalma. Itu makanya kan semua pada bingung kan. Iya. Tapi Rashford tuh memang berarti minusnya di indisipliner, attitude atau males. Bukan nih, lebih ke lihat yang berita dia telat 15 menit ke sesi latihan Barcelona. Alasannya apa? Iya, Gitu. Akhirnya ada alasannya. Di United sering telat juga. Datang kalau nggak salah siangan habis malam dari mana gitu. Katanya gitu. Jadi itu udah sirkulasi rahasia warga gitu. Nah, tapi kalau ngomongin kayak gitu lo lihat deh. Ketika dia pemain bola itu kan ada entourage kan? Ada. Kayak saudaranya, kakaknya atau Betul. siapa, Garnacho punya, si Mainoo punya. Lu lihat yang paling sering komen bukan pemainnya, karena pemainnya nggak bisa komen. Lingkungannya kan. Iya. Rashford, gue tahu. Rashford tuh dia satu sisi dia pengen banget betah stay Man United. Tapi ya mungkin ya lu pindah aja dulu deh. Dia tidak menjaga Man United, tapi satu kota udah tahu lu jangan gitu dong harusnya. Lu pemain terbagus gitu. Yaudah, gue tuh happy ngeliat dia bagus gitu, dia bisa main di balik timnas Inggris. Garnacho yang ngomong siapa? Adanya atau kakaknya gitu kan? Kobe Mainoo yang ngebuat masalah siapa? Kakaknya. Apa yang terjadi di Garnacho sama Mainoo apa sih? Bukannya Mainoo bagus. Mainoo itu saya trauma karena Mainoo sama Jordi waktu yang menyingkirkan menyingkirkan Liverpool tahun lalu di FA. Ya tapi Kobe Mainoo bagus, tapi masalahnya kalau musim ini emang posisinya dia double sama Bruno. Oke, Dia nggak bisa dimainin bareng sama Bruno. Pilihannya lo mainin Bruno, Mainoo sama Casemiro, atau Bruno, Casemiro, depan lo Kane-nya Mason Mount sama si Bumo. Nah, terus kenapa dia ngambek? Gak ngambek, dia tuh gak ada masalah. Keluarganya aja drama. Keluarganya ngapa sih? Ya gak suka karena kan gini, digoreng lagi aja. Gak ada masalah Mainoo. Yang dia mau pindah tuh, gue tuh gak bakal percaya sampai official klubnya bilang Mainoo mau pindah. Enggak. Ini kan yang bicara dia. Mainoo juga masih santai aja. Orang masih sering, orang pas wawancara Bruno Tanaman sama Ferdinand, orang sering ngerjain orang di ruang ganti kok. Jadi masih baik-baik aja. Baik-baik aja. Terus baju kakaknya? Ya kakaknya drama aja emang. Free Mainoo AP. Kakaknya tuh model di UK. Lumayan papan atas gitu. Jadi kayak, iya emang katro aja. Jadi ini yang jadi bikin masalah tuh bukan si pemainnya. Anturaca. Kalau Garnacho pengen pindah. Karena si Amorim bilang, gue gak bisa sama lo lagi nih. Karena gini, Garnacho pemain terbagus tapi gue terlalu tinggi. Contoh ego. Iya. Yang kamu yang bisa contohin di game atau Final Europa League. Oke. Dia kan dimainin di bench kan. Ngambek beritanya. Oh gitu. Ngambek. Di Dia final itu kalah ya? kalah kan main MU kalah 1-0 lawan Spurs gak pakai kiper. Gak pakai kiper. Alhamdulillah cuma kalah 1-0 doang lawan Spurs. Gak pakai kiper itu main. dua timnya kayak aneh loh banyak. Ini tim aneh. Nah, Spursnya goblok aja gak bisa nyetak lebih Ini satu tim gol. aneh lawan tim aneh. Terus pas aku lihat final aku jujur lihat aneh ya banyak ya. Kayak Spurs tuh goblok banget ya. MU gak pakai kiper. Masih cuma nyetak 1 gol doang. Nah yang Garnacho tuh apa ya? Bukannya dia tuh bagus banget awal-awal. Dia sangat CR7 sekali. Kulihat. Kalau Kayak bayangin kamu dia sampai buat statement pro CR7 sampai dimusuhi Messi. kalau misalkan nontonin dia week in week out kayak fans Man United, Oke. tahu masalahnya apa kok. Apa? Jadi gini. Kemarin gue berbahas juga sama anak box to box yang dia lawan Chelsea imbang 2 sama lawan Newcastle. Betul? Lihat passingnya nih. Ini nanti ya kasih ya. Aku tuh sukanya dia tuh kayak gini. Dia tuh detail banget kalau soal MU. Nih, orang bilang, "Oh, karena apa? Garnacho." Ada pemain 13 kali melakukan passing bukan ke depan, ke belakang. Tuh. Pass backward. Oh iya. Tuh, passingnya ke belakang 13 kali. Lo mau tau dia cuma berapa kali passing ke depan? 2 kali. Oh gitu. Berarti kan dia mentok passing ke belakang. Mentok passing ke belakang.
Udah gitu pas Tapi dia di Chelsea kemarin pernah Oh, yang Piala Liga nyetak gol. Bagus. Lawannya siapa dulu? Si Chelsea dia tuh sempat ngambek juga ya kemarin. Terus fans Chelsea juga annoying Fans nih, gue nggak tahu ya, mungkin penonton di Dokter Tirta, warga Dokter Tirta ada fans Chelsea. Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Garnacho. Nabil tuh Chelsea. Oh ya? Dia pengen ngomong gini ke gue. Ambil lagi aja bang, Garnacho-nya gratis juga nggak apa-apa kok. Nabil tuh tim di Speak Bola mau di box to box sekarang. Kita tuh yang fans Chelsea ada deh. Siapa ya? Ada. Oh, Toleng. Dia benci banget. Gini. Lu pengen nunjukin bahwa lu jago, tapi kan pindah ke Chelsea juga jadi bench juga, main di Man United juga kan, jadi bench aja. Ternyata memang mentok di situ. Terus ada, jadi ketika lu pindah gini, fans Chelsea tuh harusnya mikir lah ya, kenapa ngejual Garnacho ya kan, terus Man United belinya Cunha, upgrade-nya kan jauh kan. Jauh. Nah, tapi ya dia emang ini loh, dia bagus coach. Dia secara individual dong. Tapi finishing dia mesti dibenerin. Musim lalu Man United bisa dapat poin atau menang lebih banyak kalau dia bisa klinis golnya. Lawan Lyon yang kejar-kejaran gol sampai akhir, itu dia dapat kesempatan one on one sama kiper. Boleh kemana? Atas. Ke samping. Itu jadi cek-cekan. Nah, sekarang melihat komposisi MU sekarang 2025, kalian kejar-kejaran sama Liverpool. Lihat nih, pekan depan nih kalau gue diundang lagi kan, lo lawan sama Wolves ya? Tiba-tiba kalah, terus MU menang. Saudaraan lagi. Ya, anggap aja kita saingan. Nah, Saingan. Saingan apa tuh kan? Beda 3 poin. Saingan. Ini masih saya. Cuman kan tahun lalu kemarin dibully 3 bulan, tak comeback cuma sehari. Nah, sekarang mau tanya, ini di jeda musim dingin apa yang harus dilakuin manajemen MU? Beli Ruben Neves sama cari fullback. Ruben Neves berarti dari Arab tuh. Ruben Neves masih bagus. Dia mesti jadi pakai, dan rumornya kan emang lagi santer. Kalau emang Elliot Anderson ataupun Baleba sama Wharton mahalan, beli Ruben Neves. Kenapa? Harganya nggak terlalu mahal. Untuk mengisi? Iya, udah ngebantu lini tengah Man United. Bruno cedera, bisa sebulan 2 bulan ini. 2 bulan sih itu. Tapi kemarin pas lawan Aston Villa, Licha jadi DM dan itu works. Oke. Cuma emang ya Licha kan punya akurasi passing bagus, tapi nggak visinya nggak Bruno lah. Tapi kemungkinan besar yang rumornya ada Ruben Neves. Tapi gue nggak tahu ya kalau fullback kiri, ya butuh Ruben Neves sama fullback kiri sih. Sebenarnya lu punya Hari Amas lagi dipinjemin. Untuk melihat yang terjadi di kiper, apa yang terjadi di Clemens? Itu menurutmu sudah... Kalau orang ngeliat statistik, ya mungkin kebobolannya sama kayak Onana. Iya, banyak di komen tuh kecewa sama Clemens, gak ada beda. Kalau menurutmu? Bukan gak ada bedanya. It's a different whole game gitu, Lemans sama Onana. Kalau Onana kemarin udah kebobolan, kita tuh gak ada tenang-tenang ya sepanjang pertandingan. Oh, rasa secure ya? Rasa secure, back lu juga aman. So, karena gini, satu pemain penjaga gawang melawan kesalahan, pemain lu drop semua. Man United ketika orang melakukan blunder, drop semua, langsung semua. Kayak mukanya tuh kayak, anjing gini lagi gitu. Nah, kalau yang sekarang... Lamens tuh kebobolan banyak nggak di setiap pertandingan ya. Kayak kemarin lawan Bournemouth 4-4. Ya, golnya kita kebobolan banyak di satu pertandingan. Tapi di sana kayak cuma 1. Tapi save-nya banyak juga. Save-nya banyak. Yang lawan Bournemouth itu dia save banyak. Lawan Liverpool. Nah, aku mau tanya yang kemenangan MU lawan Liverpool 2-1. Terlepas dari Liverpool kebabuk, kenapa Liverpool saat itu bisa kalah? Liverpool kan kita nggak ketemu. Kalau Speak Bola masih ketemu tuh. Menurutmu kenapa saat itu dia pertandingannya, statsnya itu pertandingan aneh menurutku? Nggak aneh karena si Man United nggak ngotot, mereka nyari second ball. Second ball itu jadi ketika Lamers tuh bukan tanpa tujuan langsung ngarahin bola ke tengah ke Van Dijk. Karena Van Dijk bola jatuh pasti jatuh di pemain Man United dan pemain Liverpool nggak antisipasi itu. Lihat gol pertamanya si Mbumo. Itu kan dari second ball. 2 menit 2 Van Dijk Van Dijk abis itu jatuh ke Bruno passing ke Ahmad, Mbumo lari, itu kan situasi awal dari situ. Oke. Terus dan Man United juga nggak terlalu ngepres Liverpool ya. Tapi ketika Chiesa masuk, gue yakin Liverpool akan nyetak gol. Lu serem banget sama tuh pemain. Chiesa nyetak gol 1, tapi lu mesti lihat juga golnya Harry Maguire, itu pemain tengah Liverpool kayak ngeremehin Man United, kabur semua ke depan. Oh. Lu lihat deh ke depan kayak Sloboslai semua tuh lari udah mau karena ini bahkan sampai Postonya bingung keputusannya Bruno. Kan biasanya pemain tuh kalau bola liar gitu ditahan dulu baru crossing kan. Bruno nggak ditahan, langsung di crossing tendang kan, langsung ke Maguire. Dan itu bolanya emang susah kan. Dan pemain Liverpool mungkin berpikir udah nggak bakal nyampe bolanya, dia mau counter attack. Ya benar mau counter attack, tapi ya lu lupa Harry Maguire kan statistik sundulannya bagus banget dan nggak ada yang jaga. Betul. Maguire nggak ada De Ligt di situ.
Dan Man United itu musim ini lini depannya gacor banget. Lini belakangnya nggak usah ditanyain ya. Lini depan gacor sama set piece-nya salah satu yang terbaik di Premier League. Oh set iya? piece. Set piece. Set piece. Padahal dulu diambil sama Arsenal ya set piece tuh. Arsenal masih bagus, tapi MU berada di top 5 set piece Premier League-nya udah aneh gitu. Jadi gitu, maksudnya permasalahan itu banyak di tengah Liverpool yang mesti miskom kosong gitu. Lo lihat ketika lawan Brentford. Brentford. Iya kalah. Yang gol ketiga. Itu tengahnya nih, ini pertahanan Liverpool. Ini pemain Brentford, ini ada space gede banget, mau ngapain di sini lo mau? Menurutku kenapa Liverpool bisa sehancur ini tahun ini? Padahal beli pemainnya top mahal. Ini aku penasaran karena kan dia pundit ya. Punditnya tuh dia gimana ya, kalau sama dia tuh walaupun di MU dia masih logis jawabnya, nggak bias. Kenapa kok Liverpool udah beli banyak? Logikanya gini, TAA cabut diganti sama Frimpong. Secara statistik kalau FM, oh masuk nih. Nah, gue tuh selalu Garkes masuk. Birds masuk. Logik ya. Kalau kita di PES atau FIFA. Semua di awal musim semua orang mikir Liverpool akan segampang itu juara. Nah, kok bisa yang terjadi kayak gini? Nah, lu mesti lihat juga musim lalu itu statistiknya Trent kan emang nggak bagus-bagus banget ya, tapi umpan-umpan dia ke depan tuh memanjakan semua lini depan. Sama satu lagi yang menurut gue Arna Slot harus merubah gaya bermain adalah Salah itu butuh satu pemain yang jadi decoy, which is kayak ada Nunes, Firmino. Lu lihat ya, Firmino ketika Firmino Sané, Sadio Mane masalah, Firmino mungkin berkorban gak nyetak gol banyak, tapi Salah gacor kan sama Mane. Betul. Dia narik semuanya. Darwin Nunes jangan dikasih gol one on one deh, gak bisa golin. Tapi positioning dia, bagus. narik para pemain Off lawan. Ball posisinya. Off ball ya. Karena sebagai pemain bola, ya lu on position lu kelihatan, tapi lu yang paling krusial lagi adalah bagaimana posisi lu tanpa bola. Itu yang paling penting. Itu kan namanya, itu kemarin lawan Aston Villa kalah, off ball positionnya berantakan semua. Oh ini menarik nih. Karena aku nggak kira. Dan yang dilihat di Liverpool tuh nggak ada sosok itu kemarin ketika di pembelian baru. Sama ini dong, sama lu mesti Liverpool kayak mesti ngejust dengan pemain baru. Isak. Gue ketika Isak baru main, gue tuh selalu bilang di box to box ya, Isak ini gak ikut preseason di Newcastle. Betul. Ngambek kan mau pindah. Lu fitnessnya belum balik. Lu ketika balik ke Liverpool, lu gak bakal bisa langsung nyetel nih. Fitnessnya belum balik banget. Dan Ekitike saat itu lagi jago-jagonya. Awal musim Ekitike, buset, sekarang balik lagi nih. Balik jago lagi. Karena si Slot gak memaksakan lu mesti mainin si Isak. Karena mungkin menurut Slot karena mainin Isak, lu harganya udah mahal banget nih. Ya gue mainin dong. Ekitike juga mahal gitu. Tapi gue kalau fans Liverpool, gue lebih suka lihat Ekitike di depan. Sama. Nah, ketika itu gak works kan mesti adjust lagi. Dan Salah juga mesti adjust. Kayak bermainnya kan. Kemarin pas pertandingan yang terakhir Salah sebelum the AFCON. Brighton. Joe Gomez, jago banget. Ya bener. Cedera. Salah satu masalah Liverpool adalah gagal dapat McGahey. Udah, itu doang. Itu setuju, kenapa? Iya kan, si Pelas kalau nggak salah nggak dapat penggantinya. Gagal, jadi di stop kan. Kalau ada McGahey itu, Konate tuh musim ini, Allah capek banget dok nontonnya. Jelek banget coy. Ngapain? Dia kayak gitu-gitu mau dibeli Madrid. Nggak jadi tapi gara-gara Madrid lihat itu kayak gitu nggak jadi. Itu padahal kita udah seru. Ambil silakan. Malah nggak jadi. Ya terus gue selalu bilang juga kalau misalnya gue di box gantinya siapa? Konate, Joe Gomez. Harusnya si itu. Gerald Kwanzaa. Leoni toh. Iya tapi kan cedera. Cedera parah coy, ACL coy. Terus Gerald Kwanzaa di Leverkusen jadi pemain terbaik, back utamanya dia. Gerald Kwanzaa. Jadi Leverkusen. Wah, nggak mungkin dong. Tapi gue tahu kenapa fans Liverpool, gue kan tuh siaran Bundesliga sama James Purba kan, dia fans Liverpool juga. Kira dia bilang sama gue tuh kalau lihat Gerald Kwanzaa dulu kayak lu lihat Diogo Dalot bang, kayak aduh ini orang pasti melakukan kesalahan dulu, padahal masih melakukan kesalahan. Bener. Ya mungkin pressure media tuh sama fans tuh gede banget. Karena dia masih muda kan. Ya pindah ke Leverkusen, bagus. Jago banget coy. Jago. Golin. Masuk timnas Inggris anjir. Nah makanya kita juga bingung. Masa di buyback? Jadi Liverpool ya kayak si Arnold Slot udah tahu masalah gimana, Words udah mulai nyetel. Karena Words kan sebenarnya lu main di belakang striker, lu ngisi pocket, ngisi ruang-ruang kosong gitulah. Itu keuntungannya dia dan dia kan punya terobosan bagus. Florian Wirtz gitu. Dan lu kalau ngelihat bentuk badannya Wirtz dari awal musim sekarang tuh beda. Oh ya? Keker, lebih berisi. Anjir disuruh bulking. Nah, aku mau tanya dari pandanganmu lagi. Kenapa Wirtz itu sampai di game sebelum kemarin asis kenapa mainnya gitu? Ya belum dapat ini aja dong, belum. Si Slot juga mungkin belum nge-unlock gimana cara gue maksimalin Wirtz ya. Lu pilihannya adalah lu mainin di sekitar Wirtz tim lu atau tim yang lain gitu. Kan udah mulai nyetel sama itu Premier League tuh another level.
Lu krempeng dikit bubar hidup lu, Dok. Setuju berarti kan? Iya. Jadi kayak lu mesti kayak wah lu mesti workout semuanya. Sama, iya betul itu setuju. Nah, menurut lu kalau kita, ya ini dari pandangan rival, ini harus netral ya. Ares slot itu, apa yang kan banyak yang terlihat slot out. Nah, Aku setuju slot out aku ya, tapi nunggu musim selesai. ya gue juga. Karena kalaupun diganti tengah-tengah, ini masalah nggak selesai karena udah terlanjur. Nah, menurutmu apakah ada andil slot yang keras kepala kayak Ten Hag membuat Liverpool kayak gini? Ada. Ya karena kan dia pasti Bisa coba terangin. gini misalnya kayak kalau kelas kepala siap pelatih pasti punya pride kan, Dok, punya harga diri, lu nggak mau dia apain. Dia tahu dia musim lalu gue selalu bercanda slot sih musim ini karena karma gara-gara musim lalu sebelum dapat gelar udah digelar juara tapi season belum udah party di Ibiza sih. Kan dia jadi DJ di Ibiza. Anjing serius? Ada beritanya. Ah, nih. Nah. Nggak tahu. Hah? Nggak usah break, langsung aja. Ya kita ambil kopi-kopi. Oke. Lah ada berita ya, slot party di Ibiza. Belum selesai Belum musim. selesai musim. Udah aku malah nggak Slot tahu ya. Party in Ibiza. Oh, Karena iya, Cok. slot tuh. Wah, Kalau nggak salah ini belum selesai deh, belum selesai atau udah selesai tapi ya. Remehin ya. Nih, slot ada di partai elit. Jadi kayak emang dia kayak Ibiza gitu. Jelas ya, 13 Mei itu belum selesai tuh. Iya, 13 Mei belum selesai. Belum. Iya. Tapi kan Liverpool musim lalu. Oh, saat itu kan belum Karabau malah. Iya, tapi kan Makanya habis Karabau itu kan kita kalah. Iya, tapi gue gak tau lah tuh itu digorengnya sudah apa belum? Apa keputusan apa yang menurutmu dari slot bisa membuat Liverpool tuh kalah beruntun kemarin? Itu hal tersetres. Nah itu gue juga ngerti sih, lebih ke pemainnya juga udah mental udah kena kali dong ya. Karena gini, ketika pelatih udah benar, pemainnya kalah. Jadi gini, ketika Liverpool kalah sebelum melawan Man United, itu kan international break. Gue gak berpikir United akan menang. Imbang. Itu kita kalah lawan Chelsea dulu kan? Iya, pokoknya abis itu dari Man United kalah, abis itu beruntun tuh kalah. Menurut gue, paling kena mental adalah kalah sama Man United. Tim yang paling sering diceng-cengin sama semua orang. Sama Iya, fans betul. Liverpool, Setuju sih itu. sama... Dan kalahnya digobol sama Maguire, Nah. anjing gitu. Maguire musim lalu hampir bikin Man United menang kan di Anfield yang terakhir. Tapi Setuju. golnya ke atas. Golnya ke atas. Nah, tapi karena yang menurut gua kena mental itu karena lu punya memori 7-0 di Anfield. Setuju? Fans Liverpool di TikTok tuh banyak banget atau di mana bilang kayak 7-0 lagi nah bisa nih gitu. Menganggap remeh itu yang tiba-tiba kalah. Dar kena besokannya menang lawan Frankfurt kan. Frankfurt. Habis itu dar kalah lagi. Kalah. Itu kena sih. Itu nggak bisa dijelasin secara taktik sih, Dok. Itu udah kayak mental tuh udah kayak aduh masa gua kalah lagi. Itu yang kejadian sama United. Sampai yang paling puncak tuh kalah sama Forest 3-0. Tapi Forestnya Shandais itu beda dibanding gue tuh ketika Man United kan ketemu Forest nih yang imbang 2-2. 2-2. Itu Jerry udah bilang di box to box, menang lah. Enggak, Shandais tuh gila, coy. Kenapa? Shandais itu klasik Inggris tapi dia adjust dengan pemain yang ada sekarang, tren yang ada sekarang. Biasanya 4-4-2 jadi 4-4-1 atau 4-5-1. Lu bayangin aja, dia sekarang kalahnya berapa gitu dari pas Shandais. Naik di atas. Ya sekarang dia nyelamatin dari degradasi. Sempat posisi terbawah. Gila. Di atasnya Wolves persis. Kacau cuy. Jadi maksud gue Shandais itu tahu. Tapi gini, Shandais itu spesialis buat tim gak lolos degradasi ya. Pokoknya target dia ya degradasi lolos. Ya jangan degradasi udah. Nah. Nah musim lalu biasanya dia chaos tuh. Gak tahu mau ngapain. Kalau ini kan lu udah tahu mau ngapain. Nah tapi ya itu. Mentalnya udah kena menurut gue di situ. Ruang ganti juga chaos. Berbagai macam masalah kan. Iya. Mau salah lah tiba-tiba ngomong. Setuju. Terus si slotnya gimana. Terus fans minta Chiesa dimainin. Nah, ini aku penasaran. Apa yang membuat menurutmu Chiesa tidak dapat trust? Kan kamu tuh kan udah sering jadi pundit nih. Apa sih masalahnya? Apa? Gue gak tahu ya apakah dia. Atau gue gak tahu. Injury prone-nya mungkin. Dia kan gampang banget kena cedera. Oh. Tapi mungkin slotnya berpikir. Oke, gue punya Hakpo sekarang di kiri. Yang biasa dulu ada David Luiz kan. Luiz di Bayern buset gacor banget coy. Di FC Bayern si Luis Diaz kacaunya kacau banget, jago banget itu dia. Ya kok bisa ya? Ya emang jago dia, itu emang jago dia gitu. Kenapa dijual ya Liverpool tuh tolol, kesel banget tau itu. Ya di Bayern di kirinya Luis Diaz, Harry Kane, Olise. Udah selesai. Kok ada gol pocher, winger cacot. Itu Bayern sampai musim ini nggak juara Liga Champions mah investasi bodong gitu. Nah, tahu. Tahu kok. Tahu ada tahu. Terus udah nih Hakpo. Ya mungkin Hakpo lebih eksplosif gitu aja.
Tapi ya pas babak kedua masuk, Chiesa selalu buat situasi kan. Iya, selalu. Karena ada pemain yang dimainin dari menit awal itu nggak bisa sebagus ketika dia main babak kedua. Ada banyak pemain gitu. Oh. Gitu dok. Banyak dok masalah-masalah gitu. Oh. Ya wanita hulu. Nah, enak aku sih. Enak kan? Enak ini makanya gue bilang, Tio itu adalah fans MU paling tidak bias. Nah, sekarang aku tanya mengenai pertandingan semalam. Nah, ini segmen kedua, ya. Segmen semalam. Sekarang aku memahami POV-mu. Makanya ketika Liverpool bisa Jadi kan dipantatin MU habis aku ya. tapi kan gue salah satu temen lu yang Liverpool kalah, gue gak ngecek-ngecekin lu dok. Gue cuma komen ketika semua orang sosial media ngepotong konten lu, gue di-mention sama orang-orang. Bang, lu disebutin, kok gue tiba-tiba lu pernah bikin studi kasus kalau tidur malam sebut nama gue juga kan. Gue kan gak pernah komen apa-apa. Gue gak pernah, karena gue ketika gini ya, ketika mau jadi fans Man United, gue mau ngecekin orang akan berbalik. Ini yang kejadian sama kemarin kita collab. Nah, itu kan kejadian tuh. Nah, karena gue malas banget kayak gitu. Karena gue tahu timnya tuh belum jago. Nah, aku suka dia Timnya tuh. belum jago. Coba fans MU kayak gini semua. Sama kayak Mardel selalu nanya, "Bang, lu enggak mau ke Old Trafford?" Ntar dulu nih Mar, kalau gue Old Trafford usaha kita tuh banyak banget. Mesti ngurus visa, Ya, ini dulu, uang. tiket mahal. Kalah. Sampai sana kalah ngapain? Mending gue ke Jepang. Tahu nggak fans nonton MU Shimizu. paling keselin? Nih, sini. Iya Pak. Nih ya, ini tim saya namanya Hakim. Ini yang kemarin pas ngalahin Liverpool 2-1. Bacotnya gak enak. Sampai Lihat lagi kontennya. Sampai update story. Dan akhirnya dia minta maaf gara-gara gajinya cuma tak terasa 21 IDR. Share loh, bener kan? Benar. Berapa gajinya kemarin di transfer? Rp21. Bisa, jadi M-Banking tuh bisa terasa Rp21. Emang bisa? Sampai dia bilang, ya Pak, maaf Pak, hidup Liverpool akan bangkit. Baru gajinya tak terasa utuh. Di posting story-nya di sini. Ah, ya, story ya. 21 IDR. Bacot soalnya update story, update WA. Tahu aku view, wah taik nih orang nih. Oh sama ini posting pose lagi begini, bungo gini. Oh iya itu. Iya, udah tahu aku lari terus dia sengaja gini. Oh, udah balik. Tapi dok, gue tuh memahami kesenangan fans Man United ketika menang lawan Liverpool. Iya, tapi kenapa diserang saya semua? Nah, aku mau tanya sebelum dulu ke Villa. Ini tanya fans MU kan kamu akrab dengan Mardel dan kan fans Liverpool yang centang biru di Instagram tuh buahnya Mas, ya banyak Desta, ya. Ari Lasso, terus Omes, ya Omes, terus Anggok. Siapa lagi ya? Banyak lah terus Banyak, banyak. Kenapa yang Disco Pantera aja Mau, lu tau gak di Sekolah Pantera lu pernah kerja di mana? di mana? MU Cafe. Tapi fans Liverpool, anjing ketahuan kau Disco Pantera serius? Dulu, gue kan dulu lah. MU Cafe. Gue di Trax FM. MU Cafe kan di Sarina tuh bawah tuh ya. Gue nobar nih ke bawah. MU apa set ada dia. Kenalan set. Waktu dia belum jadi Sekolah Pantera tuh. Dia kan jadi MU Cafe. Dan itu sudah dukung Liverpool. Iya pastilah. Anjir itu definisi. Tapi profesional. Dan waktu itu nih MU lagi jago-jagonya. Lu bayangin, lu masuk kantor, logonya gede banget, menang mulu gitu saat itu. Pressure di hidup dia tuh kayak, aduh gue tiap hari ini Makanya dia tuh kayak lampiasin banget ya. Iya. Dia tuh yang paling gila loh kalau crossing MU. Lu bener, lu bayangin mental dia, di abuse-nya tuh kacau ketika masuk kantor. Gue kerja buat MU, gue digaji sama MU, Dia dukung Liverpool. gue dukung Liverpool, MU menang mulu lagi nih. Terus Itu ya tuh capek fansan banget nobar mulu, dia ngurusin event di situ. Itu kalau aku jadi fans Liverpool tak sabotase pas semprotan jadi kuning. Kasian kan, kasian. Kenapa dari semua medsos yang diserang fans MU saya semua? Karena lu lumayan vokal dok, apalagi yang potongan lu yang bilang boleh begadang asal timnya jago. Itu doang, sesimpel itu doang. Gak ada masalah lain. Kenapa Orang kamu tuh gak ada. AA? Karena kan Kenapa kamu AA? gak ada masalah lain. Kalau sama, ya kalau misalkan kita di speak bola kan kalau gue ngomongin apa sih MU mulu gitu kan. Tapi ya yang paling ingat orang tuh itu sesimpel itu doang. Orang tuh jadi kena, tapi kenanya bukan negatif ya. Orang tuh pengen ngecengin lu karena lucu-lucuan aja. Iya tapi Kalau marah-marah bayangin ya, ini bayangin aku lagi makan sama anakku coy. Di Jogja loh. Itu netral, nggak ada masalah apa-apa. Itu international break kalah 3-0. Lagi kalah 3-0. Ada dong 3 orang. Nak, bapakmu kalah kan ke MU. Anakku coy, kaget.
Iya sih kalahan Pak, memang kenapa sih dukung Liverpool? Kan jadinya kayak mending Madrid aja, pas itu lagi jago Madrid. bilang gue nonton Madrid kalau 2-1 lawan Nah. City tolol banget dah. Nah, pas itu kan belum. Pas itu belum lawan Liverpool Madrid. Madrid itu mulai jelek setelah kalah lawan Liverpool. Iya. Kayak mereka kenal mental. Anjing, dikalahin tim kayak gini kita. Gitu random. Jadi lagi makan sama anak. Di Tio Cusinho, lagi makan di Pakuwon. Nah. Bisa-bisanya loh ada orang. Nah, papamu gigi MU. Gitu doang anjing. Itu bertiga. Itu membuktikan konten lu tuh diterima semua lapisan masyarakat, Dok. Which is tuh bagus buat IP lu. Ya tapi, yang paling parah. Ya lu nyenggol sih lagi ya. Yang paling parah itu pas setiap lari loh. Lah, Bukan hanya pas maraton nih ya, asal nih yang pas yang Jakarta Marathon gue udah mau bangun pagi tuh, Gue udah si bangun. kampret nih. Gue udah masalahnya gue siaran Bundesliga sampai jam 3. Kalau misalkan Gila, kagak, gue udah di garis Itu finish. masih maraton loh. Setiap latihan loh, yuk. Setiap latihan di kota manapun yang paling parah. Aku lari di Tegal. Ini ada foto ya, lari di Tegal. Lari loh, sudah PS4. Ada dong orang pakai jersey MU. MU mas. Tegal. Tegal coy. Itu kayak semua kota di Indonesia tuh ngincer. Wah, Tirta lari di sini. Kita habisin. Kayak mereka tuh udah punya gathering. Kalau Tirta lari di sini, teriakan ke GMU. Nah, itu udah kejawab. Tapi sekarang ya enggak, Dok. Sekarang kan lagi di atas. Ya cuma sedikit di atas juga selisih 3 poin. Aku tuh tenang kalau misalkan ini ya nih sekarang game akhir tahun. Ini kan udah gak ada Boxing Day ya. Gak tahu kenapa dia busuk. Jadwal lagi padat banget. Ya kan gak ada Boxing Day karena tahun depan kan Piala Dunia ya. Boxing Day cuma MU doang lawan Newcastle. Nah, kan bareng kan 27 juga ada Liverpool. MU dulu sendirian main tuh tanggal itu. Gini ya. Nah, sekarang prediksi. Gini ya. Ini prediksi. Man United itu berapa pekan terakhir tuh selalu dikasih jadwal Liga Champion. Cosplay jadwal Liga Champion jam 3 pagi. Oh bener Ya ya. kan? Tapi ya. cara mainnya kayak tim championship. Lucu banget lagi. Nggak. Sama lah. Kamu ngelawan Newcastle. Ada Woltemade. Aku nyebutnya Woltemade. Dan kalian kehilangan Bruno. Ya. Kalian kehilangan Maguire. Kalian nggak punya De Ligt. Ah, Kalian De Ligt. juga nggak punya Buemo. Kalian Kalian mengandalkan Ugarte, Dorgu, dan pemain Yoro-Yoro. tenang, Dok. Kita percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak percaya pada MU karena setan. Gue nih temen Ini gue. prediksimu apa? Ini di kandang siapa sih? MU kan? Man United. Nah, ini ngelawan Newcastle. Newcastle. Sama-sama sih, Newcastle juga nggak bisa dibilang bagus-bagus banget. Gue tuh mesti lihat nanti. Misalnya sebenarnya kemarin ketika lawan Aston Villa itu gue yakin Man United bisa imbang. Ya, sama. Ada Gua pikir dua-dua. sundulannya Mateus Cunha itu yang gue udah berdiri. Tapi kan bola ke samping, ya kan. Sesko ditepis sama Martinez. Secara pertandingan kalau lihat secara statistik, lo lihat Imbang. expected goalnya United 1,31. Tinggi MU, setuju. Bagus lah secara statistik karena Aston Villa itu kerjanya apa? Nunggu. Nunggu. Ini kayak emang itu Aston Villa kayak gitu. Nunggu, Makanya long ball, Oli Watkins lari, Morgan Rogers dia tahu nyerangnya siapa? Yoro tuh diekspos ketika lawan Crystal Palace tuh diekspos banget. Dan salahnya adalah Yoro gini, lu sebagai back kan harusnya sih katanya udah mau main dong. Itu iya. masalahnya Morgan Rogers tuh khasnya dia gitu kayak Arjen Robben cutting, tendang 2 kali. Kapo masih keren. Iya, kejadian Kapo lah. kating-kating laku cuk, bajingan. Besok lawan Newcastle punya pemain yang sama kayak gitu. Anthony Gordon, Harvey Barnes. Sama yang gede banget siapa itu namanya? Terus nggak deh, Anthony Gordon, Harvey Barnes, Woltemade. Tengahnya tukang jagal, Guimaraes, Joelinton, Nah itu Sandro Tonali. Joelinton tuh brengsek pak. Sandro Tonali, Dok. Itu Jadi gede banget coy. Tonali yang suka gede itu kan. ya, tapi kan udah balik dan dia jadi kesayangannya ini apa namanya? Siapa yang kesayangan pemain Newcastle. West Ham? Yang mana? Yang sukanya kartu merah diri Oh, sendiri. ini apa namanya? Lupa apa? tuh. Yang di lawan Liverpool juga aneh. Tiba-tiba dia marah-marah ke wasit biar dikasih merah. Paketa. Iya, Lukas aneh Paketa. Nah, jujur yang paling ku nanti sebenarnya adalah big match sesungguhnya IPL itu pas Liverpool bertandang ke Old Trafford. Ya, menang lah. Siapa yang menang? Fans Man United. Nah, Nggak tahu. Gue nggak bisa bilang ketika nanti MU lawan Man United lawan Liverpool di Old Trafford, karena mesti lihat situasinya dulu gimana. Nah, ketika ini kita lawan Liverpool kapan sih? Kita lawan MU kapan sih? Coba cekin, aku lupa. Kalau itu Februari panas, tapi kalau udah April kayak anti klimaks.
Kalian tuh duluan lawan City dulu Januari. Menang lawan City. Nggak tahu sih. Oh ini Mei udah lewat. Ini kalau di bulan Mei gini biasanya males. ini udah ketahuan United akan di atas. Di atas sudah degradasi. Anjing gimana? Ini sebagai fans United udah 10 tahun lebih dong, kita udah kayak udahlah. Dok, kita dinginkan dulu ya. Ini titipan ya. Ya, kita minum aqua dulu. Minum dulu ya. Aduh. Bukan dikit. Iya, dinginin dulu ya. Aqua, kenapa dingin padahal dia nggak masuk kulkas? Karena airnya sejuk asli dari pegunungan. BA-nya bagus nih. Iya, Aqua keren. Bukannya kenal kamu juga ya kayaknya. Produk kesayangannya Box to Box. Produk kesayangan si Tirta juga. Aqua, yes. Oke, dah. Nah, jadi gini, ketika kamu berhadapan lagi dengan Liverpool, let's say dua-duanya full tim. Bulan Mei nih ya. Bulan Mei. Katakanlah situasinya. Bulan Mei itu bulan paling males sebenarnya karena tidak menentukan apapun dan kayaknya aku juga Gini, situasi gini aja. Ya mungkin yang juara either Arsenal atau City. Sudah. United sama Liverpool kejar-kejar masuk Liga Champion. kayaknya 3-4. Masuk Liga Champion ya, kejar masuk Liga Champion gitu. Ya oke, terus Kalau degradasi kan MU doang kayaknya tuh ya. Liverpool nggak mungkin. kalau menurutku tuh mirip-mirip yang dulu, yang ingat gak? MU nomor 3, Liverpool 4. Bisa. Tahun berapa itu? Nah, tapi sekarang Liga Champion kalau salah Inggris 5. Kok 5? Koefisiennya naik. Lah bukannya aku lihat di Google tuh oren-oren. Ya, kalau setahu gue yang musim ini kan City, Arsenal, Villa. enggak dong, Villa nggak masuk. City, Arsenal, Liverpool, Spurs. Villa masuk nyu. Spurs sama si Villa nggak? Villa Conference. Villa Europa sama Chelsea. 5. Oh, karena si Spursnya juara Europa League. 6 tuh jadinya. Ntar lu coba cek Villa dulu. masuk. Newcastle apa ya? Villa. Oh Newcastle. Newcastle kagak. Newcastle masuk. Nggak masuk ya? Champion. Lupa gue. Newcastle UCL. Oh, tuh. Kok lupa sih aku? Nggak ada lagi. Nah. Tim ini nih. 6 anjir bener. 6 bener. Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Newcastle sama Spurs. Spurs itu Tuh. kan jalur giveaway. Nah, tanpa Spurs 5. Jadi masuk Liga Champions tuh 5. Oh, iya. Nah, menurutku, ini kalau aku, menurutku Liverpool MU itu masih akan 5 besar. Liverpool iya. Aku nggak pede si Aston Villa ini bisa meneruskan tren Enggak, dengan cara permainan kayak gitu. Liverpool iya. Man United mah 89 udah alhamdulillah. Kayaknya enggak deh. Dok. Enggak, aku tuh kalau kayak gitu malah mencurigakan deh. Dok, kalau misalnya main belakang cedera semua Jangan pernah ngapain? MU itu akan main bagus kalau diremehkan. Jadi mending dipuji terus. Jangan. King MU gini lu Setiap kamu bilang kangking, MU tuh malah kalah. Nggak, lu Jadi kamu jangan malah mengandorkan bilang ini kan MU dibully. Percayalah, ini Newcastle bisa kalah. Setiap MU dibully, mereka tuh menang. Setiap dipuji, kalah. Jadi jangan pernah bilang kangking. Manyalah King MU. Nah itu malah kalah besok ya. Pasti kalah, pasti aneh-aneh. 4-4. Tapi gue tuh happy banget kalau ngelihat Man United menang, konten creator tuh lucu-lucu banget. Lucu banget. Ya karena kan gak MU gak makan. Enggak, kontennya tuh lucu banget. Ada yang komen, awas minggir King MU mau lewat. Yang di komennya SCTV gitu ada tuh, awas King MU. King MU mana King? Sorry nggak boleh nyebut MU doang, masih ada Kingnya di depan. Nah ini sekarang mereka rame-rame. Ayo King kita minta maaf ke dokter Tirta agak dibully lagi King. Enggak, kalau kali kita full team, face to face di Old Trafford, Misalnya United ada lengkap semua lah ya. menurutmu ada potensi nggak dikejar-kejaran gol? Kejar-kejaran? Enggak, mungkin enggak. Karena sama-sama akan, kalau ngelihat kayak kemarin lawan di Anfield akan sama-sama taktis. Gue lebih suka pertandingan taktis dibandingkan Spartan gol kayak lawan Bournemouth gitu loh. Kenapa? Capek, Allahu Akbar. Capek banget nontonnya. Ya tapi alhamdulillah karena jam 3 pagi kehibur deh kita ya, kehibur kan anjing jam 3 pagi. Gue ingat banget lawan Wolves tuh 4-1 kan. Gue di pesawat, gol keduanya, kan nonton di Emirates ya, Emirates ada live-nya kan. Gol keduanya Emirates, gue teriak sendiri itu lagi pada tidur orang-orang. Gitu gue. Yo, tapi lawan Wolves itu adalah menurutku salah satu pemain terbaik MU. Siapa? Salah satu permainan terbaik MU yang menang 4-1 itu. Lawan Bournemouth juga attackernya bagus banget. Backnya gak usah ditanya. Ya tapi Lawan kemarin juga lawan Villa. Semenyo loh, orang gak pernah ngegolin lagi bisa ngegolin itu karena kalian loh. Wolves gak pernah nyetak gol, berapa bulan nyetak gol kan? Gue udah curiga tuh gitu. Terus papa yang dibeli tadi siapa tadi?
Yang mana? Tadi kamu mau Oh, beli Ruben Neves. Oke. Kemungkinan Ruben Neves. Sekarang prediksi. Menurutmu MU tahun ini dapat piala nggak? Piala FA F. masih kan? Mungkin tapi ketemu Brighton di putaran 4. Kayaknya benar. Putaran 3. Lawan City akhir Januari. Nah, itu tuh. Gimana kalau kita bikin nobar aja? Oh, itu menarik tuh. Kita bikin nobar. Ini titiknya tuh ada kritis. MU, si Liverpool bisa ganggu Arsenal, MU bisa ganggu City. Depends aja nih sebenarnya. Sebenarnya menyenangkannya adalah ketika ketemu City, ya Kalian tuh bisa nggak kayak MU biasanya? nggak, MU kalau ketemu tim besar jago banget. Kalau tim-tim semenjana gitu, tiba-tiba mainnya lucu deh. Lucu deh. Happy gitu. Kayak, kamu siapa? Lawan Arsenal tuh kalian imbang ya? Kalah ya? Nah kalah, Arsenal itu ketika lawan Man United, fansnya bertakut Kenapa? sama MU. Itu MU bisa ngalahin Arsenal itu. Mainnya, lu lihat mainnya deh. Oh coba. Hasil akhirnya sih udah 1-0. Tapi mainnya itu ngebuat Arsenal beneran kepras banget sampai belakang. Oh, jadi menurutmu Aurem itu bagus ya? Bagus, cuma kan gini, terkadang pelatih sudah melakukan semua yang apa yang harus dilakukan gitu. Strategi, semuanya persiapan, detail udah. Akan tetapi terkadang kan ada satu pemain tolol aja di lapangan gitu dong. Yang paling tolol sekarang siapa? Hah? Yang paling tolol? Diogo Dalot lah. Elah, Diogo Dalot. Ngapain? Kenapa sih setolol itu? Nih kemarin dia yang Coba kenapa? gol kedua Morgan Rogers itu kan awalnya di ujung nih di garis dekat corner gitu ya. Lu pressing anjing. Lu pressing ngapain diliatin doang? Parah-parah dia. Lu bukan di pressing nih, gini, jagain gini. Lu berdiri deh. Dari. Ini pemain nih. Ini kan lu misalnya pemain Aston Villa gitu. Lu mau crossing, si Diogo Dalot dong. Terus pas di crossing, lihat doang. Si anjing diliatin doang. Lu ngapain liatin? Terus kan Heaven kaget nih. Dar, bola lepas kan. Jatuh ke Morgan Rogers ditambah Euro, lu berdiri lagi nih. Lu misalnya Morgan Rogers nih. Euro. Nih gue Euro nih. Euro. Lu Rogers lari. Euro gini doang. Ayo mau kemana? Kayak peser. Ditemenin lari. Kayak peser ditemenin lari. Lu mesti lihat di replay ada ekspresinya Luke Shaw. Lu sampai kayak Ya, Luxio yang bobol yang gol kedua aku lihat. marah karena Aku tuh nonton kemarin karena penting itu. kayak anjing lu tutup dong sebagai back. Iya. Lu ngapain? Ya udah lu kalau Luxio kok apa bagus ya? apa? Luxio tuh menurutku bagus tuh. Mungkin dia Padahal tidak dia tuh gak semua orang loh bisa dari patah tulang, patah betul, patahnya begini lagi kan kayak Ya, tuh patah serem banget. Patah. Tapi kan dia tuh perform loh sampai sekarang. Nah, dia mungkin bukan permainan terbaik dia tapi dia konsisten main. Iya, kayak Robo. Udah, gitu kayak aja dah. Robertson lah kalau di Liverpool. Kayak dulu Stevenan. Oh ya, setuju aku. Stevenan tuh gak neko-neko. Ya, tapi Liga Champion. ya, tapi bagus banget loh. Iya. Luxio tuh termasuk yang proper. Awal musim agak shaky tapi sekarang jadi yang terbaik dan menurut gue harusnya dia masuk ke timnya Tuchel buat Piala Dunia. Konsisten main terus. Iya. Gitu. Enggak, pokoknya kalau dia tuh aku masih segan tuh karena dia patah kaki. Gak semua orang patah kaki. Lu bayangin Rebo. kagak ada di orang nih ya udah lama nggak main, terakhir kali main final Piala Eropa. Nah, itu dia. Terus nggak main, dia main di final Piala Europa League. Ya tuh. Dua-duanya kalah. Ya bener lagi. Aduh, dia doang bisa kayak gitu loh. Ya yang final Eropa League itu kalah itu ya Spurs ya? Atau Spurs kan gue bilang nggak pakai kiper mainnya. Oh iya. MU nggak pakai kiper. Aku MU nggak pakai ingat kipernya. De Gea tuh diusir gara-gara kalah adu penalti Villarreal. Nah, jadi situasi itu adalah ketika musim itu. Diusir kan. Itu kan Kalah 7-0 kan itu. bukan dong, yang adu penalti final kan? Iya kan saat itu kan De Gea kalah 7-0, terus habis itu kalah adu penalti Villarreal toh. Yang enggak, yang Villarreal tuh yang final Europa League yang sama si Ole. Enggak, bukan 7-0. Oh, bukan, itu 7-0 Ten 5-0. Hag. 7-0 Ten Hag. 5-0 ya itu. Apanya? Yang kalah sama Liverpool 5-0. 5 apa 3? Lupa gue, pokoknya kalah lah. Pokoknya Liverpool tuh belum pernah ngalahin MU yang 6-0. Nah, terus pokoknya 1, 2, 3 terjelasin dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 7 udah lengkap. Kurang 6 sama 8-0. jangan dong. Kalau kayak gitu saya juga sedih. Lu mau tau gak sebelum 7-0 itu, kan Jerry nikahan di Bali. Jerry Arvino tuh hostnya Box to Box ya. Jadi Nikahan itu di Bali. fans Arsenal. Fans Arsenal. Nah, terus kita daftar party di Vault. Terus kita kan masuk ruang, kan gue ngebuknya ruang VIP nih, yang VIP sofa gitu. Mas Yo, paspornya apaan? MU juara. Itu hari Sabtu. Besoknya 71, si admin PR-nya Vault, Mas Yo 71 nih, 70 nih. Kamu di roasting sama admin klub. Sama PR-nya Vault, anjir. 70 nih, gitu. Mantap kan, MU juara. Itu padahal babak satunya kalian bagus loh.
Babak kedua tuh kayak rontok aja. Itu titipan bandar semua. Itu yang itu De Gea kan? Iya. Gak usah dibahas, gue juga gak mau nonton tayangan ulangan lagi. Gue tuh kalau misalkan Aku tuh kalau lagi drop motivasi lari, aku nonton video itu. wah, gue motivasi gue sekarang ngelihat Man United ngangkat piala dari tahun 90 sampai 2012 ya. Ya tapi itu bener Karena sih. cuma itu doang yang bisa saya banggakan. Oh, ini pertanyaan terakhir karena menarik. Kita akan ketemu lagi sama Tio tanggal 28 Desember. Kamu senggang nggak? Aman, aku buat kamu mau apa sih? Nggak sih di Jakarta aja. Ya Jakarta, seru. Dia seru soalnya. Nah, ini kan udah sejam. Aku mau tanya. Tadi tanya apa ya? Tadi itu aku mau sebentar. Kalau Arnold Slot diganti siapa? Nggak ada dok. Bukan. Si MU itu kan menang terus, piala terus. Ya dia. Oh, ya aku tahu. Jadi media-media banyak fans MU yang edik. Aku kan. Jadi gini. Kan aku tuh musuh bebuyutannya itu adalah MU. Jadi beberapa pendatingan MU aku nonton karena mengharapkan kalian kalah. Itu kayak Dan kebalikannya fans MU itu juga ngeselin juga nonton pertandingan Liverpool. Ntar dulu deh. Ada beberapa pendapat di medsos yang mengatakan legend MU itu toxic. ya. Bener. Itu kamu nggak konfrontasi kayak Paul Scholes. Gue udah Paul Scholes sampai ditantang berantem sama Lika. Dok, Paul Scholes sepanjang karirnya gak pernah ngomong di lapangan, tiba-tiba ngomong mulu anjing. Itu toxic. Kayak gini, berlebihannya menurut gue. Roy Keane semua tuh menurut gue dia legend tapi environmentnya beda. Maksudnya situasinya beda dong. Dia masuk ketika Man United udah si anjing jago-jagonya. Jago banget. Lu bayangin tahun-tahun United juara tuh pemainnya mutan semua, Dok. Iya sih, setuju sih. Itu berat banget Mutan dilawan. semua. Berat banget dilawan. Misalnya katakanlah zamannya Roy Keane awal deh. Lu punya Cantona. Sheringham. Giggs di kiri, Cancelo di kanan. Anjing tuh Ada berat Paul banget. Ince. Terus back lu Steve Bruce sama Pallister. Kiper Peter Schmeichel, lu mau ngapain? Nggak bisa apa-apa. Semuanya Divide-nya bagus, semuanya attack-nya bagus. galak semua. Terus ada yang no pension Brian Robson legendnya. Oke, masuk Paul Scholes yang Gary Neville. Lu siapa lagi? David Beckham. David Beckham, Ryan Giggs, Scholes, Roy Keane. Bahkan oleh aja jadi cadangan, Cuk. Semuanya tuh udah mutan tuh kayak zamannya Ronaldo. Ada momen tuh ketika lawan Chelsea yang kejar-kejaran juara 2007-2008. Rooney cedera. Yang gantiin siapa? Ronaldo. Komentator bilang pakai bahasa Indonesia, "Ya, ini mah Rooney ganti cedera masuknya Ronaldo." Curang banget itu. Jadi kayak ya beda environment udah beda. Ini kan menurut gue udah berlebihan aja. Maksud gue mereka nggak tahu situasi seperti apa kan. Aku juga ngerasa sama Carragher. Carragher tuh bias lagi. Aku benci banget sama orang itu. Carragher tuh bias lagi. Itu salah satu legend yang aku tuh jujur AFC aku nggak mau pasang namanya. Yang sekarang agak Piala aja lumayan nggak punya dia tuh. bener. Apa hak lu ngomongin itu ya? Aku benci bangetnya itu adalah menurutku Salah kemarin itu sebenarnya kesel cuma sama dia. Karena Kalau komennya tuh ngegiring opini. Begini, yang paling mending menurut gua Gary Neville. Legendnya Man United ya? Oh iya. Legend Man United yang ngomong, dia ngomongnya based on data dan lain-lain. Kalau Roy Keane emosi aja kan. Roy Keane mah. Roy Keane tuh asupan saya kalau aduh misu-misu gitu. Tapi gini, legendnya tuh terkadang nggak cuma Man United doang. Maksudnya kenapa yang disorot karena ya ini legend ini dulu gelarnya banyak banget. Ya. Legend lah. Tapi kan legend yang beneran legend kayak Cantona ngomong. David Beckham ngomong nggak? Enggak. Ryan Giggs saya nggak ngomong kan? Enggak nonton tapi. Ya nonton semuanya, mendukungnya dari belakang ya. Iya. Bahkan seorang Bastian Schweinsteiger aja bisa dukung Man United gitu. Karena dia fans United dari kecil. Tapi kayak Roy Keane memang kerjaannya dia seperti itu. Tapi terkadang omongannya itu ngegiring opini fans. Jadi kan gini, dia ngomong, dia punya influence gede. Ngomong, ngegiring fans jadi benci sama si pemain-pemain ini. Ya, aku setuju itu. Aku setuju. Kayak gini, kayak gue deh, kayak gue. Gue ngomong, gue benci banget sama Diogo Dalot. Yang nonton gue, itu juga pasti nyari Ya, salahnya apaan. Ya, setuju. Lu ngomongin misalkan Harvey Elliott kayak gimana gitu. Ya. Orang pasti nyari kan. Ya kayak Kapo lah. Ya kan? Iya, betul. Pasti nyari. Iya. Jadi kegiring opini. Maksud gue, ya udah lu kalau ngomong based on pertandingannya aja. Kayak semalam Roy Keane akhirnya benar bilang masalahnya adalah ya lu sebagai pemain Man United lu kurang melakukan sesuatu lebih. Diogo Dalot disorot sama dia yang tadi yang gue jelasin itu. Iya, betul. Ngejaga seperti itu. Enggak press. Masalah lu terkadang orang ngeliat lu di on possession, off possession lu nggak ada gitu doang. Oke. Kan Jadi lu kalau misalnya nonton di stadion lu ngeliat kan
pemain, gue tuh bisa nonton stadion karena gue ngeliat pemain nih geraknya kemana aja nih. Kemarin pas gue nonton di Madrid lawan City di Bernabeu, gue banyak kerekam gerakannya Bellingham, Erling Haaland, Vinicius. Itu enak banget dilihat. Oh lu nonton langsung kemarin ya? Iya. Madrid City. Madrid City. Terus langsung pulang sini lagi ya? Ya, jet set lah biasa. Bayangin nonton di mana bang? Madrid City. Habis itu pulang lagi bang. Bayangin penerbangan 13 jam pulang balik. Mending 13 jam, 18 jam. PP waktu itu gila lu kalian. Sakit dong itu. Enggak lah, berangkat Selasa dini hari. Nyampe Selasa siang di Madrid ya, langsung ke Stadion Atletico, Rabunya nonton, Kamisnya jalan-jalan. Jumat jam 9 malam, Madrid berarti jam 3 pagi sini, udah di bandara. Nyampe Jakarta jam 10 malam, besok paginya ke Bandung kawinan teman. Sakit gak? Tenggorokan gatel-gatel aja sih dok. Gatel-gatel aja. Seninnya acara box-box sama Nah, Stanley. dia tuh jam terbangnya setinggi itu loh. Jadi ya gitulah. Nah sekarang kita masuk fase pertanyaan cepat ya. Oke. Nah tadi. Yang tanya, ini jadi pertanyaan cepat ini diajukan ke kita berdua. Apa? Jadi ini pertanyaan pertama, tapi kamu dulu yang jawab ya, Oke. baru aku. 1, 2, ini aku juga gak tahu pertanyaan. Oke. 1, 2, 3 Hakim. Klub terbaik menurutmu adalah musim Klub terbaik ini agak cadel. Klub terbaik menurut musim? Klub terbaik, klub MU terbaik. Oh, tim MU terbaik menurut gua musim 2007-2008. Alasannya? Buset, semuanya lengkap tuh bang. Ronaldo, Tevez, Rooney, Oh, iya. Carrick, Hargreaves. Bukan 99. 99 bisa ada yang bisa geseki sih sebenarnya, tapi gua lebih memorable 2007-2008. Oke. Oh. Ya, sama pertanyaan. Oh ya, sama ya. Ketika kita juara yang zaman Covid 2019-2020. Henderson. Ya. Henderson. Tapi Dulu aku benci Henderson dulu oke ya. Ternyata Henderson itu kupikir-pikir menawarkan stabilitas. Henderson ngangkat piala dibandingkan Steven Gerrard. Ya betul. Gak mesti pindah klub kayak Owen. Tuh aku benci banget legend itu. Itu Owen tuh dibeli sama Fergie kayak buat ngeceng-cengin Liverpool. Emang. Kok. Bener gak sih? Itu hipotesaku. Kayaknya sebenarnya Fergie itu gak butuh Owen banget. Tapi kayaknya ngancurin mental lawan butuh duit kan lu. Sini. Habis itu udah kan. Dibayarnya pay per play. Bener kan? Menghina kan? Menghina legend orang yang kan? penting dia ada satu momen nyetak gol di menit injury time tambahan 7 menit lawan City. Anjing gimana sih? Owen tuh Gua lari lagi loncat. itu lagi butuh duit kan? Lagi butuh duit. Kasian ya kasian. Owen tuh kasian. Sebenarnya kalau ngomongin kasian tuh Owen kasian dibuang sama Rafael Benitez. Di Madrid dia ya sebenarnya dia main juga saingannya ada Raul, Ronaldo, tapi akhirnya dia nyetak gol di El Clasico loh. Iya. Terus akhirnya pindah ke Newcastle, kaki patah dari dia tuh gak pernah istirahat dari muda. Ya dari zaman Liverpool. Karena pas summer timnas Inggris hancur. Iya. Kan kalau misalnya pemain cepet masalahnya ini kan lutut kan. Hancur. Yo, kedua pertanyaannya. Yang kedua, kemenangan terbaik MU ataupun Liverpool itu pas musim Kemenangan terbaik apa nih? Kemenangan terbaik, satu game terbaik menurutmu? Satu game terbaik MU lawan Liverpool? Bukan, terserah. Kemenangan terbaikmu. Kali ini buatmu. Kemenangan terbaik yang paling memorable bagi MU? Treble 2-1 Man United FC Bayern di Camp Nou tahun 99. Itu game terbaikmu? Kemenangan terbaik. Aku kemenangan terbaik itu pas lawan Barcelona. Dari leg 1-3-0 terus kita menang 4-0. Itu game yang menurutku memorable sampai sekarang. Gak bisa aku lupain itu. Itu bagus banget. Gue inget tuh yang pas yang di Camp Nou Dembele depan gawang gak nyentak gol, Messi marah-marah karena Messi tahu di Anfield akan susah. Nah, dan aku lucunya tuh Messi. Nah ini aku kenapa respect sama Messi. Messi itu sudah mengira dia semarah itu sama Dembele di akhir padahal ada 3-0. Dan aku saat itu gak bingung. Kan udah menang 3-0 ngapain Gue langsung marah-marah. ini di Anfield berantakan nih udah masih Dia tahu. tuh sudah bisa prediksi itu. Kayaknya harus 4-0 dan bener setelah itu kan hilang kan Dembele hilang. Oke. Tapi jadi pemain terbaik di PSG. Ya karena si Enrique tahu cara maksimalin. Nomor 3. Tiga, menurut kalian problem terbesar tim musim ini adalah karena Pemain tolol. Kalau aku karena pelatih keras kepala aja. Kalau aku pelatihnya keras kepala. Jujur, aku masih nggak paham jalan pikiran orang Belanda kalau melatih seseorang. Mereka cenderung buka aib pemain tuh di pers. Aku nggak suka ya kayak gitu. Kayak ya udahlah kalau kamu kesel sama si A tuh ngomongin di belakang aja. Dia tuh beneran ngancurin mental pemain di titik terbawahnya di depan pers. Itu yang kayak dia ngancurin Frimpong. Ingat kan yang kita 1-0 jadi 1-1. Terus dia tiba-tiba ngomong, seharusnya kita bisa menang kalau nggak satu orang tiba-tiba nyerang. Anjing, nyerang satu orang nyet di pers. Nah itu loh si botak nih. Aku tuh
Cuman kalau pecat slot di tengah musim kayaknya tambah hancur kita. Shandas udah diambil sama Nottingham Forest masalahnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini jawabnya bareng-bareng nih. Nih. Lebih mending Manchester City atau Arsenal yang juara? 1, 2, 3. Arsenal aku. Dua-duanya. Kok nggak dua-duanya? Kok gitu? Kamu kok? Ini kan tinggal mereka berdua, lebih mending mana? Gak mau. Loh, terus siapa yang juara? Biarkan Tuhan menentukan. Aku lebih mending Arsenal aku. Gue tuh serba salah ya. Kalau aku mending City, masih City udah banyak banget. Arsenal tuh, aduh aku kasihan lihat fansnya coy. 3 kali runner up, kalau sampai 3 kali ya, dia Gini nih. Ini kan kalau misalnya City, hat-trick ya? City Arsenal. Kalau misalnya tiba-tiba yang juara Newcastle gimana? Atau Chelsea gitu? Gak ada yang tahu dok, akhir musim. Misteri. anjing PSMU itu jalan pikirnya aku gak bisa kupahami ya. Isi. Bentar bang, itu tuh mereka berdua aja yang bisa nyanyi cuma Villa bang. Ada Kodo sama Kodar dok. Gak ada yang bisa nentuin masa depan gimana dok. Kita nggak tahu Januari MU akan ada di mana, Liverpool akan ada di mana, Gila, bener kan? coy. Jadi kamu sama aja bilang bahwa Liverpool dan MU masih bisa peluang. Gak ada yang tahu. We never know until we try, ya nggak? Aku suka optimismemu coy. Bukan optimis, realistis. Kalau MU juara tidak mungkin. Ya mungkin, ya terus siapa ya? Chelsea, Liverpool itu cuma 10 poin. MU 13 poin. Tiba-tiba Aston Villa lah, gimana? Nggak kakak menang oleh 10 pertandingan tidak terkalahkan. Gak ada yang tahu. Udah, kalau prediksi jangan, kita bukan Cenayang dong. Kita bukan Cenayang. Aku suka nih caranya dia ngomong. Kita bukan Cenayang. Yuk, pertanyaan terakhir. Apa nih? Ini all time ya. All time nih. Kekalahan paling memalukan tim kalian pada saat melawan siapa? Kamu dulu deh. Ya Liverpool 7-0 lah, gampang banget itu. Menurut gua aja gimana. Tadi udah gue jelasin. Sama malam sebelumnya gue password ke klub malam apaan? MU juara itu. Juara apa? Dasmu. Aku tuh paling nggak bisa dilupain itu kekalahan lawan MU di FA yang ngegolin Anthony. Ini marah-marah tuh gitu banget bisa speak bola. Anthony jelek Gasing. banget, Anthony anjing. Gasing. Dan itu Anthony memakai skill gasingnya dengan kaki kanannya, kaki terlemah. Aku ingat banget gol dia gini. Terus kita lihat anjing pakai kaki kanannya. Nah itu tidak bisa terlupakan karena dan habis itu MU juara FA. Emang udah jalan ya itu semua. Itu aku jengkel banget saat itu kayak wah anjing deh. Lo mau tau MU juara FA itu hampir kalah sama Coventry loh. 3-0, 3 sama tuh disamain. Itu aku benci banget itu. Itu sampai sekarang masih jadi mimpi buruk. Aku masih ingat setiap detailnya. Anthony gol. Pakai gol gasing. Iya. Lebih menyakitkan Anthony bobol Liverpool daripada Maguire. Soalnya yang Maguire ini kan liga. Jadi masih bisa, ya sekarang endingnya kan kejar-kejaran. Tapi kalau FA itu benar-benar disingkirkan. Dan itu masih zaman Klopp. Klopp ya. Itu kan Klopp habis itu langsung, itu sebelum pertandingan itu kan si Liverpool masih kejar-kejaran untuk juara kan. Habis pertandingan itu langsung tiba drop semuanya. Thank you Anthony. Ya dan karena itu, soalnya gara-gara MU nyingkirin Liverpool di FA, itu karena itu yang bersaing 3 tim. Aku ingat City, Arsenal, Liverpool. Habis kalah lawan MU itu, Drop. bisa-bisanya loh. Beruntung hancur semua, terus kita imbang ya dua-dua ya. Yang si Kobe Mania tackle kan? Iya dua-dua kan. Sama. Yang nyaris kalah kita. Yang si Bruno dari tengah kan? Ya. Anjir, brengsek itu. Itu. Ah, itu udah. Tapi seru. Nah, itu aja kalau dari aku. Kalau pesan ini pesan terakhir. Kalau dari aku sendiri, dari Mas Tio habis ini ya. Buat fans Liverpool, kita nggak bisa jumawa dulu ya, karena liga itu panjang. Tapi aku yakin entah kenapa Liverpool kayaknya memberikan kejutan tuh antara di FA atau UCL. Tapi kalau IPL dah tak lepas, pasti 4 besar. Gak ada yang tahu dok. Nanti gue bilang. Lo kenapa sih pesimis banget? Halo gue juga. MU tuh pesimis, tapi di luarnya tuh bisa optimis, bisa juara. Bisa dong kita King MU, bisa jadi mereka 5 kali kalah. Percaya itu semuanya konten. Wah, Kita sebagai fans Man United tuh sadar diri bahwa tim kita bukan siapa-siapa. Jadi kalian sebagai fans Man United jangan mencoba, kalau kalian tidak siap mental seperti saya, jangan mencoba bikin konten kayak Sastra, ceng-cengin orang, fans lain. Karena kalau kayak gini hasilnya, capek ngeladen ini. Sastra tuh WA aku, tolong buat konten kayak dok, saya dirujak. Bener WA aku, bener. buat konten collab.
aku diminta, ayo buat dong Liverpool menang nih, buat kontennya. Karena kalau kalian tidak siap mental, ya udah nggak usah mendingan. Sudah teruji. Betul. Kalau saya mah nyaman-nyaman aja ngobrol sama kawan. Ya Liverpool emang lagi di atas, tapi kan kita nggak ada yang tahu di akhir musim siapa yang akan menjadi juara, siapa yang degradasi, siapa yang di papan tengah, siapa yang akan lolos Liga Champions atau tidak ada yang tahu. Kesedihan tuh bijak kan. Betul. Semua itu adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Gila MU tuh. Walaupun dalam hati ngarap MU aja di atas. Tapi ada kayaknya, ya itulah aku nggak tahu apa yang terjadi. Kita lihatlah Februari. Titik kuncinya tuh Liverpool lawan Arsenal sama MU lawan City. Nah kalau misal Liverpool menang lawan Arsenal dan MU menang lawan City, ini ceritanya beda nih. Wah. Ini beda, ceritanya beda. Kita akan menikmati hari yang Ceritanya indah. beda itu, beda banget. Liverpool menang lawan Arsenal berarti jarak jadi 7 poin. Ya. Kalau MU menang lawan City, itu tambah beda lagi. Hari pagi-pagi sinar cerah, burung-burung Aku sih berkicau. berharapnya Liverpool menang lawan Arsenal, MU menang lawan City. Iya. Jadi 1-5 tuh seru semua. Ya intinya. Terus juara Aston Villa. Ya nggak apa-apa, saya rela. Ya aku juga rela sih. kalau Demi Aston Ozzy Villa juara. Osbourne ya. Demi Ozzy Osbourne. Kemarin maskotnya cucu Ozzy Osbourne. Soalnya nih kalau Aston Villa yang juara, ini Jerry habis. Nah lu bayangin nih, ini Aston Villa dan Arsenal nih. Ada momen kan masuk ruang lorong. Kagak pernah ya Aston Villa gini. Dia naruh Oh, trofi Champion, anjir. Di lorong lu ngapain anjir? Aduh, Dan pemain Arsenal aku liatin gini. ada yang gini. pemain Arsenal, satu pemain Arsenal yang dapat Liga Champion cuma satu. Siapa? Kepa sama si Kepa. Oh, cawa Chelsea tapi. Mm-mm. Cawa Chelsea. Ya itu yang kita bisa banggain. Itu aja kalau dari saya dan Mas Tio. Terima kasih yang udah nonton sejam lebih yapping kita. Sampai minggu depan. Bincang-bincang. Ini kita belum tentuin judulnya. Belum judulnya. Bincang Besti. Bincang Besti. MU Liverpool. Bincang basic kayak acara cewek-cewek. Ya, tapi kan memang kita tadi deh. Sekalian aja bincang bincung. Bincang. See you ya. Dadah.